Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih dengan kitab Matla'ul Badrain pada pembahasan fikih munakahat di halaman kitab Arab Melayu halaman 150. Fasal tiada harus, artinya tidak boleh bagi seorang berkawin akan sahaya. Nggak boleh seseorang itu menikahi seorang sahaya yang ia miliki akan dia atau setengahnya. Kalau ada orang punya budak, punya hamba sahaya, sekarang udah tak ada. Dulu masih ada namanya budak, hamba sahaya. Itu budak atau hamba sahaya itu memang dimiliki dirinya. Jadi bukan seperti pembantu sekarang, bukan seperti ART, asisten rumah tangga sekarang. Kalau yang sekarang ini jasanya saja yang dimiliki, dirinya tidak. Tapi kalau budak dulu dirinya pun dimiliki oleh tuannya. Nah, jadi terserah tuannya mau dipinjamkan, mau dijual. Nah, pokoknya wajib ngasih makan lah. Agaknya mohon maaf mirip macam hewan ternak jadi. Nah, bisa dijual sana sini. Makanya keadaan budak ini agak memberatkan bagi orang yang berstatus budak. Nah, makanya sangat besar pahala bagi orang yang mau memerdekakan budak. Bahkan saking besarnya pahala memerdekakan budak, itu kalau seandainya ada orang merdekakan budak, dia namanya itu diiringkan dengan nama budak yang dia merdekakan. Macam nama ayah diiringkan kepada nama anak. Kalau misal ada orang namanya, misal kita katakan Zaid. Nah, nama ayahnya misalnya Umar, maka Zaid bin Umar kan gitu. Kalau ada budak misalnya namanya Zaid, dimerdekakan oleh seorang yang namanya Umar, itu nama Umar terus diikutkan. Zaid Maula Umar istilahnya. Zaid Maula Umar. Nah, Bilal Maula Abu Bakar, walaupun tidak melekat seperti nama ayah, tapi selalu dikenang. Kenapa? Karena orang yang memerdekakan budak itu mirip ayah. Kalau ayah melahirkan dia, dan ayah itu sebab dia terlahir, maka seorang yang merdekakan budak itu seperti juga yang baru mengeluarkan dia lagi, jadi manusia seutuhnya. Awalnya jadi peliharaan orang, akhirnya barulah dia memiliki dirinya sendiri. Maka besar betul pahala memerdekakan budak. Nah, kalau ada orang punya budak laki tuannya, dia punya budak perempuan, haram tuannya itu menikahi budaknya selama masih dalam status budak. Kalau dia mau merdekakan dulu baru nikahi. Nah, bahkan itu pahalanya dapat dua. Pertama pahala memerdekakan, kedua pahala menikahi. Nah, itu pahalanya besar kata Imam Bajuri.
Kalau dia punya budak perempuan, dia merdekakan, terus dia nikahi budak yang sudah dia merdekakan tadi. Tapi kalau masih berstatus budak, dia nikahi, ini tak bisa. Tak sah. Baik budaknya itu ia miliki akan dia atau setengahnya. Maka sebelum kemari kita memang jarang yang bahas tentang masalah budak nih. Budak ini ada banyak macamnya. Ada yang disebut abdun atau budak ini budak qin. Qin itu artinya murni. Jadi budak murni, 100% budak. Nah, ada istilahnya budak muba'at. Budak muba'at itu budak separuh. Cemana pula budak separuh ya? Terkadang dia merdeka, terkadang jadi budak. Dulu ada orang beli dia itu patungan, uangnya kumpul-kumpul. Ada budak harganya 100 juta. Maka dua orang patungan uang, kumpul uang 50 juta, dibeli mereka lah budak itu. Begitu dah dibeli budak itu, kerja seminggu atau sebulan sama si A, sebulan sama si B. Tuannya ada dua. Nah, ini berarti si A memiliki setengah dari budak tadi, si B memiliki setengah dari budak tadi. Ini kalau memilikinya udah bareng-bareng begini, ini mohon maaf, budak perempuan itu boleh diperlakukan sebagaimana istri. Boleh dijima tuh. Itu yang boleh dijima kalau budak perempuan murni 100% milik dia. Tapi ketika sudah berkongsi budak perempuan itu manapun si A sama si B tak boleh menjimanya. Kenapa tak jelas nanti? Lahir anak siapa? Nah, seandainya si A sama si B tak boleh menjima, boleh nggak si A menikahinya? Tetap tak boleh. Walaupun dia hanya tak sepenuhnya memiliki tadi, dia cuma punya separuh, itu pun tak boleh. Nah, dan ini seandainya salah seorang dari si A dan si B memerdekakan si budak tadi, jadilah dia istilahnya budak muba'at, budak separuh. Kata si A, adalah ku merdekakan yang jatahku, tapi aku tak bisa pula membeli kau sepenuhnya, jadi punyaku sajalah ku merdekakan. Sebulan merdeka, sebulan budak. Sebulan merdeka, sebulan budak. Oh gitulah. Nah, ini istilah budak muba'at. Ada budak itu namanya budak mudabbar. Mana tahu nanti baca kitab-kitab lain muncul istilah begini biar tak asing. Ada istilah budak itu budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka apabila tuannya meninggal dunia. Kata tuannya, kalau nanti aku meninggal kau merdeka. Nah, itu namanya budak mudabbar. Nah, ada budak itu namanya budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka ketika bisa memberikan seukuran harta yang diminta tuannya. Kata tuannya, kalau kau bisa ngasih aku 50 juta misal, maka kau merdeka. Nah, kalau kau bisa ngasih aku 50 juta, maka kau merdeka. Itu namanya budak mukatab. Inilah budak yang berhak menerima zakat. Jadi kalau dikatakan di dalam 8 asnaf itu ada budak, nah itu budak yang boleh menerima zakat itu adalah budak mukatab. Kenapa? Untuk membantu dia menebus dirinya supaya merdeka. Kalau budak lain itu tak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena otomatis jadi milik tuannya semua yang dia miliki. Nah, lalu yang terakhir ada budak namanya umul walad. Budak umul walad adalah budak yang sudah hamil dari tuannya. Karena tadi kita katakan bahwasannya budak perempuan itu boleh diperlakukan sebagaimana istri. Tapi bukan berarti boleh seenaknya. Ketika budak perempuan ini sudah hamil dari tuannya, itu istilah budak perempuan ini umul walad. Tak boleh dipindah tangankan. Tak boleh dijual lagi. Tak boleh dikasih ke orang lagi. Udah jadi terus sama dia. Kalau tuannya meninggal dunia, dia pun merdeka. Nah, itu. Budak umul walad namanya. Nah, itu tadi. Tadi bukan seenaknya saja ya. Nah, maka tapi begini. Dulu sahabat, ketika perang, itu kan kadang perempuan-perempuan yang tertawan, ini proses terjadinya budak ya. Proses terjadinya budak itu adalah dari tawanan perang.
Kalau laki-laki yang tertawan itu sikapnya boleh 4 terhadap laki-laki tadi. Sebagian kitab 5. Boleh dibunuh, memang ini apalah penjahat beratnya di orang kafir, boleh langsung dibunuh. Yang kedua, boleh dibebaskan tanpa syarat, adalah dibebaskan saja. Yang ketiga, nah, itu boleh dijadikan budak. Yang keempat, boleh ditebus, baik dengan harta atau dengan orang muslim yang sama yang mereka tawan orang kafir. Nah, tapi kalau perempuan yang tertawan nggak boleh dibunuh. Perempuan yang tertawan itu jadi budak. Nah, dulu sahabat pernah ketika perang, kemudian tawanan itu jadi budak, maka itu termasuk ghanimah. Ghanimah itu termasuk harta rampasan perang. Maka itu dibagi-bagikan tuh. Nah, ketika lagi perang begitu. Nah, mereka mohon maaf. Nah, adalah mungkin yang memang berhajat dengan budak perempuannya tadi. Dia berhajat dengan perempuannya tadi artinya mau dia jima. Tapi dia tahu hukum, nanti kalau hamil tak bisa lagi kujual. Kan gitu. Akhirnya disitulah muncul hukum azal. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh kami lakukan azal terhadap budak-budak perempuan kami ini? Azal itu mohon maaf, melakukan hubungan badan tapi ketika hampir inzal. Ini ada bahasa-bahasa gini, mudah-mudahan paham lah ya. Nah, ketika melakukan hubungan badan kemudian hampir inzal, dia cabut atau dia tarik, kemudian dia inzal di luar faraj, di luar dari si wanita. Kenapa? Supaya tak hamil budaknya. Kalau budaknya hamil, nanti tak bisa lagi dijual. Kan gitu. Tak bisa lagi. Sementara dia ada hajat tapi juga tak mau kehilangan kesempatan menjual budaknya nih. Maka dia tanya kepada Rasulullah, boleh nggak dilakukan seperti itu? Maka kata Rasulullah, terserah. Karena kalau seandainya Allah kehendaki jadi anak, air mani itu jatuh ke batu pun bisa jadi anak. Nah, jadi kata kalau udah hamil lah tuh. Nah, dari sinilah, dari hadis ini akhirnya menyebar kepada hukum KB, keluarga berencana. Nah, yang pingin melakukan hubungan badan tapi tidak mau hamil. Nah, jadi boleh nggak tuh? Berdasarkan ini boleh, tapi ingat jangan sampai menutup total, itu yang diharamkan ulama. Maka kalau KB suntik boleh. KB suntik boleh. Ada KB suntik Bu ya? Ada. Kalau suntik, nah beberapa bulan nanti itu kalau lakukan hubungan badan nggak hamil. Nah, tapi ada pula istilahnya KB spiral. Kalau KB spiral itu mohon maaf, itu dipasang di mana? Kemaluan. Dimasukkan ke kemaluan. Itu yang pernah dibahas oleh para santri di Jawa. Apa hukum pakai KB spiral? Sebenarnya KB-nya nggak masalah. Proses memasangnya yang diharamkan. Kenapa? Karena pasti melihat kepada kemaluan tanpa hajat. Oh, ada hajat. Itu hajat apa? Yang boleh melihat kepada kemaluan itu hajat berobat. Itu berobat rupanya. Bukan. Karena dia tak sakit. Nah, itu tadi. Jadi ketika itu dibahas oleh Bahsul Masail oleh orang-orang di Jawa, yang jadi masalah bukan KB-nya. Kalau tak mau hamilnya tak masalah, tapi proses pemasangannya. Proses pemasangannya itu pasti melihat aurat besar, kan begitu. Nah, itu yang jadi masalah. Boleh rupanya dengan alasan mau pasang seperti itu lihat aurat besar. Yang boleh itu untuk tadawi, untuk berobat, mudawah. Ini bukan berobat, orang perempuan tak sakit, sehat pun dia, makanya bisa punya anak. Nah, tapi malah dilihat ke situ. Dipegang pun lagi. Nah, itu tadi yang lebih beratnya, masalahnya di situ. Yang jadi titik beratnya adalah membuka kemaluan besar, walaupun ke sesama jenis. Artinya ke perempuan sama perempuan itu pun kita boleh lihat. Jadi yang lebih bagusnya KB suntik itulah. Itu kayaknya juga lebih aman. Tapi katanya kalau KB suntik ini bisa besar badan perempuan itu dibuat. Tak tahulah saya. Nah, susu apa segala macam. Pokoknya kalau yang dibahas itu dari segi melihat auratnya. Nah, jadi memang kayak yang dibuat sahabat Rasulullah itu juga yang agak lebih azal. Tak pandai pula menyetel-nyetelnya. Allah, kalau itu ya masalah lah itu dah. Jadi itulah maksudnya budak itu
Dalam keadaan seperti itu. Jadi tak boleh ketika seorang itu menikahi budak, ketika seorang itu memiliki budak, budaknya itu dia nikahi tak boleh. Nah, pembahasan berikutnya, maka jika kedatangan milik yang sempurna atas nikah, terpasah nikahnya. Ini bisa paham nih baca begini. Maka jika kedatangan milik yang sempurna atas nikah, terpasah nikahnya. Saya pahamnya pun karena pernah baca hukum di kitab Arab aslinya. Kalau saya pertama kali membaca ini begini, tak paham saya apa ini. Nah, maksudnya begini. Maka jika kedatangan milik. Nah, yang sempurna atas nikah. Artinya ini perempuan adalah istrinya. Perempuan ini istrinya. Nah, rupanya peperangan terjadi, istrinya tertawan. Berarti istrinya jadi budak. Apakah ketika istrinya jadi budak langsung terpasah nikahnya? Tidak. Ya, istrinya budak, dia merdeka, kan begitu. Rupanya dia punya rezeki, dia punya uang. Dibelinya lah istrinya tadi itu. Dibelinya istrinya tadi itu. Nah, begitu dibelinya, langsung terpasah nikahnya. Kenapa? Karena tadi peraturannya tak boleh seseorang menikahi budaknya. Jadi begitu dia kayak, wah kasihan kali istriku jadi budak. Dia kumpul uang, dia beli istrinya. Dan hukumnya nih, mohon maaf ya. Kalau perempuan itu budak, tapi dia punya suami, itu nggak boleh dijima. Nggak boleh dia papain. Itu tetap tuh. Tetap dihargai yang seperti itu. Bukan berarti hak suaminya jadi beralih kepada hak tuannya. Tidak. Nah. Jadi perempuan istrinya tadi itu jadi budak, dia kasihan, dia kumpul uang, dia beli. Begitu dia beli, jadi milik dia, terpasah nikahnya. Nah, karena saat itu seolah ada dua kepemilikan. Satu dari segi istri, satu dari segi budak. Maka dibenangkan kepemilikan yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat kepemilikannya? Memiliki seorang wanita dengan status istri, dengan memiliki seorang wanita dengan status budak, ini kepemilikan yang lebih kuat yang mana? Budak. Kalau budak tuh seluruhnya udah jadi bisa dia jual. Kalau istri bisa dijual? Tak bisa. Mana pula bisa jual istri? Ada orang jual istri, tapi itu bukan jual. Nah, jadi makanya kepemilikan sebagai budak itu lebih kuat daripada kepemilikan sebagai istri. Maka dimenangkanlah budaknya, maka terpasahlah status istrinya, status nikahnya. Itu tadi. Dimerdekakan dia, kalau seandainya dimerdekakan wajib nikah ulang. Begitu dimiliki langsung terpasah. Kalau supaya tak nikah ulang itu bagaimana? Supaya tak nikah ulang suruh orang yang merdekakan. Jangan dia yang memiliki. Kau beli habis itu kau merdekakan gitu. Kalau dia yang punya dia saat menjadi milik dia langsung terpasah tuh saat itu juga pernikahan. Kalau orang merdekakan tak apalah, orang bukan punya dia. Kau beli istriku, habis itu kau merdekakan, udah tak apalah lagi. Iya, walaupun biayanya dari kita, yang penting. Walaupun biaya dari kita. Nah, ini uang untukmu tapi kau belilah istriku. Begitu kau beli nanti kau merdekakan. Begitulah caranya. Nah. Tapi ini terpasah ya bahasanya. Terpasah ini tidak menjadi hitungan talak. Jadi bukan jatuh talak 1, talak 2, bukan langsung pisah saja gitu otomatis. Orang tak pakai kata-kata talak. Nah. Lanjut. Ini membahas yang tak ada lagi ini. Tapi udahlah, tak apa-apa. Dan tiada harus orang merdeka berkawin dengan sahaya orang lain. Kalau tadi kita bahas budaknya sendiri. Ini budak orang lain. Nah, ada si A punya budak perempuan. Si B, orang lain, pingin menikahi si budaknya si A tadi. Itu ternyata tidak boleh dia berkawin dengan sahaya orang lain. Melainkan dengan 3 syarat. Nah, melainkan ada 3 syarat. Nah, pertamanya, ini sebenarnya tujuan target belajar gini, supaya kalau ngajarkan lagi bisanya nih. Kan tak enak juga kalau sekadar lewat saja. Nah, pertamanya,
dengan sebab lemah ia daripada perempuan yang patut istimta' dengan dia. Artinya dia tak bisa mendapatkan atau tidak memiliki perempuan yang layak untuk istimta'. Apa bahasa kita mudahnya itu? Istimta' itu mengambil kenikmatan. Nah, bersuka-sukaan, itulah. Nah, jadi dia tidak memiliki dan tidak punya atau tidak bisa mendapatkan seorang wanita yang layak untuk dia ambil kenikmatan dari si perempuan tadi. Nah, dan jikalau perempuan yang kitabiah atau amah sekalipun, baik orang kafir dia tak bisa jumpai, tak bisa dia dapati, kan nanti boleh laki-laki nikah sama wanita ahli kitab, kitabiah, itu pun tak dapatnya. Kalau dapat itu tak boleh nanti nikahi budak. Tetap diutamakan menikahi wanita kitabiah. Misal, ada wanita ahlul kitab orang Nasrani atau Yahudi, tapi yang memang memenuhi ahlul kitab, walaupun kata Syekh Wahbah Zuhaili udah payah jumpai lagi sekarang. Di zaman kita sekarang nih, udah tak bisa lagi jumpa ahlul kitab. Nah, jadi kalau seandainya ada budak orang perempuan, lalu ada orang kafir, wanita kafirah, tapi ahlul kitab, itu mana yang lebih didahulukan? Menikahi ahlul kitab itu lebih didahulukan daripada menikahi budak perempuan. Ini sebenarnya apa sebab larangan? Kok nggak boleh menikahi budak? Karena kalau punya anak, anak itu akan mengikut ibunya dari status merdeka atau budaknya. Jadi nanti lahir anak jadi budak, memperbanyak budak lah ini. Sementara Islam tuh semangatnya memerdekakan budak. Kalau seandainya budak tuh dinikahi, boleh saja begitu. Budak ini murah-murah maharnya. Murah-murah maharnya. Kalau seandainya tak dilarang seperti itu, wah, pada menikahi budak, makin banyak budak. Anaknya budak semua jadinya. Untuk tuannya tuh. Kayak anak lembu. Untuk siapa tuh? Pemilik lembunya. Itu makanya tadi agak mirip seperti itu jadinya soal. Nah, jadi makanya nggak boleh menikahi budak. Untunglah, alhamdulillah, alhamdulillah kita hidup di zaman yang sudah tidak ada lagi perbudakan. Kalau hidup di zaman itu, wah, merana jadi budak, merana jadi budak. Apalagi perempuan, payah kalau perempuan jadi budak. Nah, tersiksa betul, zahir batin. Kalau laki-laki zahir saja. Kalau perempuan jadi budak, zahir batin. Jadi bersyukur. Makanya ada orang yang ketika itu berkomentar, enaklah yang hidup di zaman sahabat. Enak yang hidup di zaman-zaman orang-orang solih dulu. Dekat sama Nabi, dekat Imam Syafi'i, dengan siapa semuanya. Maka ketika mendengar itu, gurunya bilang, syukuri saja keadaanmu yang sekarang. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab pun hidup di zaman Nabi. Gitu. Nah, itu tadi. Abu Jahal, Abu Lahab pun hidup di zaman Nabi. Jumpa Nabi, bukan jadi yang ikut sama Nabi. Apa kita yakin kita hidup di zaman Nabi tidak menjadi Abu Jahal dan Abu Lahabnya? Kan gitu. Jadi makanya syukuri saja iman yang sekarang ini udah alhamdulillah. Dan itu tadi keadaannya, hidup di sana sempat jadi budak, apa tak merana? Ya, alhamdulillah lah sekarang. Nah, ada tadi. Memang ia lebih kurang lah. Hidup di zaman Nabi memang dikatakan sebagai khairul qurun. Rasulullah katakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad adalah abadku. Nah, walladzi yalunahum walladzi yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Rasulullah sebutkan 3 tuh, zamanku, setelahnya, dan setelahnya. Berarti maka 3 abad ini adalah abad terbaik. Nah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Inilah yang biasa kalau disebut ada istilah ulama salaf, salafuna salih, orang-orang salaf, itu adalah orang yang hidup di zaman 3 abad pertama ini. Kalau udah lewat, itu namanya khalaf. Nah, maka kalau seandainya ada orang yang menyebut dirinya salafi, maka ketentuannya harus ikut kepada orang-orang yang di zaman salaf nih. Makanya kita kalau mendakwa mengaku diri kita salafi, tak salah sebenarnya. Kenapa? Karena kita orang yang bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i
yang hidup di zaman itu, lahirnya tahun 150 Hijriah. Kan itu. Lahirnya tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Itu masih abad kedua itu lagi. Itu masih abad kedua. Makanya kalau kita bilang salafi, ana salafi. Nah, justru yang ikut dengan ya Ibnu Taimiyah atau yang lain, itu malah udah lebih jauh. Bukan salafi sebenarnya malahan saya. Nah, tadi salah. Silafi atau apa tak tahu. Banyak silafnya. Nah, jadi ya bersyukurlah sekarang ini tak lagi di situ. Nah, jadi selama masih ada perempuan yang kitabiah tak boleh, atau amah sekalipun, atau dia punya budak, dia punya budak, tapi mau nikahi budak orang nggak boleh juga. Kenapa? Karena budak perempuan patut diistimta tadi. Kalau dia tak punya perempuan yang layak untuk diistimta, itu maka memenuhi syarat pertama. Tapi ketika dia mau menikahi budak orang, sementara dia punya budak perempuan sendiri. Oh, nikahi budak sendiri tak boleh, aku nikahilah budak orang. Tak boleh, kenapa? Karena budak perempuan adalah wanita yang layak untuk diistimta. Nah, itu tadi makanya. Dikatakan syarat pertama, ia lemah, ia tak memiliki perempuan yang layak untuk diistimta. Nah, dengan bahwa tiada padanya sesuatu daripada yang tersebut, nggak ada wanita-wanita itu, nggak bisa dia jumpai, dan tiada kuasa pula atasnya, atau ada tapi kalau di sebagian kitab tak mau orang tuh sama dia. Nah tadi, nah, atau padanya perempuan yang tiada patut istimta, atau ada perempuan tapi tidak layak untuk istimta. Nah, yang tiada patut istimta dengan dia seperti perempuan yang kecil. Nah, punya budak perempuan tapi masih umur 7 tahun, 8 tahun, kan tak bisa diistimta. Ah, ini berarti memenuhi syarat juga lah nih. Nah, untuk nikah budak syarat pertama ya. Nah, yang tiada menanggung wati, yang artinya belum bisa dijima, atau rutaqo. Rutaqo ini mohon maaf, seorang perempuan yang farajnya, kemaluannya tersumbat dengan daging. Jadi nggak bisa. Apalagi qurana. Kalau qurana itu tersumbat dengan tulang. Nah, itu tadi. Tersumbat. Jadi tak bisa mengambil istimta itu. Dia punya budak perempuan. Kau punya budak perempuan, kok mau kau nikah sama budakku katanya. Ya, aku punya budak perempuan tapi dia rutaqa. Farajnya tertutup dengan daging. Nah, tadi terhalang. Atau perempuan yang sopak, atau perempuan yang sopak. Nah, penyakit sopak ini memang penyakit yang munafir, yang bikin orang tak nyaman untuk dekat sama dia. Nah, di sini tak pula disebut, asal adalah, karena memang tak nyaman dilihat. Itu tadi. Tadi. Sopak itu belang, putih, tapi lebih parah lagi dari panu, sampai menghilangkan warna darah. Putih, bukan, sampai hilang warna darah. Artinya putih, memang putih, macam putih cat begitulah, melekat di badannya. Nah, tak nampak lagi warna darahnya. Kalau pucat masih nampak warna darah, kalau panu masih nampak. Nah, putih betul, sini putih. Ya putih luar biasa itu, macam putih baju itulah. Tak nampak lagi warna darah. Kayak luka-luka bakar tuh, kurang lebih macam gitu. Nah, tadi. Dah, itu yang begitu pun karena tak nyaman didekati, akhirnya boleh juga dia kalau mau nikah budak kalau seandainya dia punya yang perempuan tapi yang seperti itu. Atau yang sangat tua, atau udah sangat tua. Ada perempuan tapi udah sangat tua, mana pula layak diistimta lagi. Nah, atau yang gila, atau ada perempuan tapi gila. Nah, itu tabiat orang normal, mana mau istimta dengan wanita yang gila. Nah, itu tadi. Gila totalnya saja. Ya, intinya yang memang tak bisa dijima lah. Nah, tadi. Kalau putus-putus pun tapi tak bisa dijima ya sama aja. Nah. Bersalahan barang yang apabila ada padanya perempuan yang patut istimta dengan dia,
Berbeda hukum kalau ada perempuan yang layak untuk istimta, maka ini tak boleh nikah dengan budak. Atau kuasa ia atasnya. Nah, karena terkaya ia pada ketika itu daripada mensiakan anaknya. Nah, mensahayakan, afwan ya. Ada ya, ada hanya tuh ya. Ada hanya. Mensahayakan anaknya. Nah, jadi atau dia kuasa ia atasnya karena terkaya ia pada ketika itu daripada mensahayakan anaknya. Jadi kalau dia tidak memiliki perempuan yang patut memiliki perempuan yang patut istimta atau bisa dia dapat, berarti kan dia tak mesti dia menikah dengan budak, karena kalau dengan budak nanti akan membuat anaknya menjadi sahaya.